Manfaat daripada hikmat secara ya mendetilnya lah ya, supaya saudara bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang yang penuh hikmat, hikmat itu akan menjaga lidah kita. Karena saya sering lihat terjadinya satu perpecahan, entah itu di gereja, entah itu di organisasi, di dalam rumah tangga, atau apapun juga. Oknum yang paling harus saudara curigai itu adalah lidah. Terjadinya perpecahan, ya. Dalam rumah tangga yang maksudnya keluarga besar, anak cucu mantu, waduh kan itu banyak tuh keluarga besar. Terjadinya perpecahan, oknum yang paling harus dicurigai itu adalah lidah. Hikmat itu akan menjaga lidah kita. Artinya apa? Mikir dulu baru ngomong. Orang yang nggak ada hikmat, dia ngomong dulu baru mikir. Tangkap ini. Artinya kalau saudara mau punya hikmat, mau belajar, saya ini punya hikmat apa enggak? Coba belajar untuk mikir dulu baru ngomong. Waduh, pengen ngomongnya nih, apa? Mikir dulu. Ya, kan saudara mau tahu saudara punya hikmat apa enggak? Coba keluarkan dulu. Amsal 18 ayat 21 ya. Cepat aja. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Kita tahu, hikmat itu adalah kemampuan melihat keputusan yang kita ambil, ujungnya akan jadi apa. Kalau saya ngomong ini, kita tahu nih, ujungnya jadinya apa. Makanya kita harus mikir dulu untuk ngomong itu. Tangkap ini. Keluarkan lagi. Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatuk bibirnya. Jadi orang yang kelonceran itu apa ya namanya? Ceplos gitu ya. Dia ngomong dulu baru mikir. Biasanya selalu terjadi banyak sekali masalah. Baik dalam rumah tangga, dalam hubungan. Betul nggak? Keceplosan. Hikmat itu menjaga apa? Tadi apa? Menjaga lidah. Hikmat itu menjaga telinga. Keluarkan dulu. Amsal 12 ayat 16. Menjaga lidah artinya apa? Mikir dulu baru dimasukin ke dalam hati. Ini nggak mikir dulu, masukin dulu ke dalam hati. Hati jadi panas, emosi. Tadi udah bahagia, ini namanya keadaan menguasai hatimu, yaitu yang masuk itu nggak, ya nyakitin, anggap itu sampah. Coba saudara lihat ini. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Begitu dengar langsung konslet di sininya. Itu namanya apa? Sumbu pendek ya. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Cemooh itu merendahkan. Sudah direndahkan. Ada kata-kata direndahkan. Yang menyakitkan hati saudara-saudara direndahkan. Seperti apa? Dan firman Tuhan berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Konslet tuh langsung. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi hikmat akan menjaga telinga, artinya apa? Mikir dulu baru dimasukkan ke hati untuk merespon, ya. Apalagi hikmat akan menjaga mata. Biasanya pengen A dan B itu karena melihat A dan B. Ya. Hikmat itu datangnya dari pengetahuan dan pengalaman sebenarnya. Dari kejadian. Hikmat menjaga mata artinya apa? Waduh, kepingin nih. Kira-kira begini nih. Ingat dulu dong pengalaman dulu. Pengalaman dulu beli sesuatu cuman karena kepingin. Nggak butuh. Sampai sekarang masih ada tuh. Segelnya aja belum buka tuh. Ada nggak orang yang seperti itu? Beli sesuatu karena ingin, bukan butuh. Dia udah beli, ya ditaruh aja. Nah, berikutnya nanti mata melihat lagi. Kepingin lagi nih seperti itu. Dengan hikmat kita akan diingatkan dengan sesuatu yang kita beli, segelnya aja belum dibuka. Nangkep ini. Hikmat menjaga mata. Hikmat kemampuan melihat ujungnya daripada keputusan tindakan yang kita ambil di saat ini. Kita tahu, kalau saya beli oleh karena mata melihat, ujungnya kita tahu, dia akan menjadi barang nggak berguna, mungkin jadi rongsokan setelah 3-4 tahun yang akan datang ya. Terus apa lagi? Menjaga apa? Hikmat, langkah, ya.
Keluarkan Mazmur 25 ayat 12. Menjaga langkah artinya keputusan yang saudara mau ambil. Penuhi hatimu dengan hikmat supaya keputusan yang kau ambil, langkah yang kau ambil itu nggak salah. Firman ini yang sering saya ucapkan ketika saya mau ngambil satu keputusan yang, bagaimana ya? Ambil keputusan ini apa enggak ya? Lakukan ini atau enggak ya? Saya sering timbul kebimbangan. Biasanya saya akan ucapkan firman ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, sekarang saya mau bahas lebih dalam lagi bagaimana saudara untuk mendapatkan hikmat. Hikmat itu ada pada orang rendah hati dan takut akan Tuhan. Nanti kita bahas. Coba saudara baca ini, pelototin ini. Kok firmannya berkata begini? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ketika saya mau ngambil keputusan A, saya selidiki dulu hati saya. Sebenarnya saya udah punya roh takut akan Tuhan atau belum? Jangan-jangan saya mengambil keputusan mau-maunya saya. Makanya ada firman Tuhan berkata, siapakah? Saudara bertanya dulu dong kepada diri saudara. Ketika saudara mengambil keputusan ini, saudara benar nggak punya roh takut akan Tuhan? Takut akan Tuhannya seperti apa? Ada rasa hormat, segan, kagum. Nah, seperti itu. Bukan takut dihukum. Nah, itu saudara selidiki. Waduh, gue nggak mau melakukan itu ah. Gue takut nanti ya dagangannya sepi. Ntar gue takut bangkrut. Itu saudara selidiki. Saya sering tuh. Saya punya nggak ya roh takut akan Tuhan? Ada rasa kagum, hormat, segan. Nangkep ini. Saudara takut sama Tuhan seperti lihat apa? Wah, lihat mafia. Ya, misalnya kan pada takut sama mafia. Seperti yang sekarang ini. Kita nggak datang ke gereja, wah besok sakit lu. Misalnya, kita nggak balikin perpuluhan, langsung lu. Belalang pelahap datang. Misalnya, saudara takut karena itu saudara bukannya takut akan Tuhan yang Tuhan mau. Mengerti ini nggak? Ya, takut yang ada rasa hormat, kagum, segan, dan cinta. Kalau belum nangkep, saya kasih cerita deh. Coba keluarkan dulu. Amsal 9 ayat 10. Ya. Giat mendapatkan hikmat, ya tadi saya katakan adalah orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita mau bahas takut Tuhan seperti apa. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang tadi saya katakan, bergaul dengan Tuhan. Hubungan manis dengan Tuhan itu membuat saudara mempunyai pengertian. Ada seorang bapak nih, lihat seorang anaknya, remaja, main handphone melulu. Dibilangin pelan-pelan nih, kasih nama lah, siapa yang namanya? Siapa namanya? Hah? Hah? Ya, Tuti dah ya. Tut, udah malam, jangan main handphone. Udah tidur, masuk ke kamar. Dicuekin tuh, bodoh amat. Ya, sekali. Tut, udah malam, masih main handphone. Besok kamu sekolah, ayo masuk kamar. Cuekin, bapaknya panas, marah, emosi. Dia ambil apa gitu, teriak. Mungkin ambil sesuatu ya, dibanting atau bagaimana. Lu mau nggak tidur sekarang juga? Jangan ngebangkang melulu lu. Mungkin lama, mungkin kurang ajar lu. Wah, gua kepret juga lu. Akhirnya si Tutinya apa? Masuk ke kamar. Takut kan? Masuk nih ke kamar. Tapi di kamar itu ya, main lagi tuh. Kira kita juga seperti itu tuh. Takut karena ya pengen di apa gitu ya. Itu tadi yang saya katakan. Selalu memandang Tuhan itu sebagai apa? Mafia. Dalam arti mungut upeti buat saudara. Waduh, nggak kasih persembahan, nggak berbagi. Tuhan bikin bangkrut gitu misalnya. Si Tuti akhirnya takut kan? Kelihatannya takut kan sama bapaknya. Dia masuk nih ke kamar. Dia masih main tuh. Masih chatting sama pacarnya. 5 menit kemudian masuk ke WA dari pacarnya, si Tuti. Sayang, udah malam. Kamu tidur ya. Sampai jumpa besok. Wah, apa yang dilakukan oleh si Tuti? Tidur tuh langsung. Jadi dia takutnya sama siapa sebenarnya? Sudah ngerti ini? Ya? Oke. Nah itu ya. Jadi kalau saudara
punya rasa takut akan Tuhan, sampai punya rasa kagum, hormat, segan, dan cinta, disitulah hikmat. Ya, coba keluarkan lagi sebentar.